Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bersemangat, dan insya Allah aktivitas kita di hari ini mendapat berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemarin pagi saya sudah sharing tentang gimana cerita awal ya, baru cerita awal. Akhirnya saya bisa lulus, mendapatkan beasiswa LPDP untuk studi magister saya. Insya Allah nanti akan saya buat part selanjutnya. Tetapi pagi ini saya ingin bercerita tentang gimana awalnya saya, alhamdulillah sampai saat ini dinyatakan lulus menjadi dosen CPNS di salah satu universitas di Indonesia. Lebih khusus lagi di Sulawesi, lebih khususnya lagi di Sulawesi Tenggara. Ya, betul. Alhamdulillah saya lulus di kampus Universitas Haluoleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, proses yang saya lalui sampai akhirnya dinyatakan lulus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi TKD atau tes SKD ya, SKD atau TKD, seleksi kompetensi dasar, kemudian SKB atau seleksi kompetensi bidang. Jadi ada 3 tahapan. Insya Allah semoga saya diberi kemudahan untuk menceritakan setiap tahapannya. Nah, pagi ini sebelum saya cerita lebih lanjut, saya ingin menekankan kepada teman-teman bahwa yang paling utama sebelum teman-teman melengkapi persyaratan administrasi adalah teman-teman pastikan dulu formasi CPNS dosen tersebut sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Karena jangan sampai meskipun pada tahap administrasi dan SKD teman-teman lulus, bahkan sampai SKB, ternyata pada saat pemberkasan kualifikasi teman-teman itu tidak memenuhi syarat. Artinya nanti teman-teman akan bermasalah dan itu sangat menyakitkan gitu ya. Makanya saya ingatkan di awal, sebelum akhirnya menetapkan dan memutuskan pilihan, teman-teman harus memastikan bahwa formasi yang teman-teman daftar atau lamar itu adalah sesuai gitu ya. Caranya tentu sangat mudah. Yang waktu itu ya saya lakukan adalah mengecek formasi tersebut di laman SSCN. Di situ langsung keluar ya, saya langsung spesifik gitu ya mengetik kualifikasi pendidikan saya. Kebetulan pendidikan saya adalah S2 Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Jadi sepanjang apapun itu namanya, teman-teman harus ngetik secara khusus, secara detail ya, biar nanti yang keluar juga tepat sasaran. Sampai akhirnya waktu itu, kalau saya tidak salah ingat ya, ada sekitar 2 atau 3 begitu instansi yang membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Nah, akhirnya sudahlah saya pertimbangkan kira-kira kampus apa yang akan saya lamar. Dengan berbagai pertimbangan, yang pertama letak geografis, karena kebetulan juga saya adalah asli orang Sulawesi. Saya kebetulan di Sulawesi Tengah, maka saya carilah formasi yang terdekat dari kampung halaman saya. Mungkin kalau saat itu ada kampus di Sulawesi Tengah yang buka, pasti akan saya daftar di situ. Tetapi ternyata yang terdekat adalah di Sulawesi Tenggara. Ya sudah, akhirnya bismillah. Selain letak geografis juga saya pertimbangkan kampusnya. Universitas Haluoleo saya pikir adalah salah satu universitas yang baik ya di Indonesia. Akhirnya saya mantapkan hati, kemudian mengambil keputusan untuk mendaftar di formasi tersebut. Nah, jeda antara mencari formasi dan menetapkan ini ya saya nggak buru-buru juga gitu. Jadi karena waktu deadline untuk submit administrasi juga cukup panjang, ya akhirnya saya masih mempertimbangkan, tanya sana tanya sini, kira-kira di mana ya yang bagus.
menurutmu gimana? Jadi pertimbangan terutama adalah dari pihak keluarga, orang tua ya lebih khususnya. Akhirnya bismillah saya mendaftar setelah tentunya istikharah juga, minta petunjuk sama Allah kampus mana yang kira-kira lebih baik untuk saya pilih. Setelah memantapkan pilihan, saya kemudian membaca dengan detail persyaratan-persyaratan administrasi apa yang harus saya penuhi. Nah, catatan juga bagi teman-teman, di tahapan ini jadikan pengumuman resmi dari instansi atau kementerian yang teman-teman lamar. Dalam hal ini adalah karena saya dosen, CPNS dosen, jadi Kemendikbuddikti, pastikan informasi yang teman-teman dapatkan adalah dari sumber resmi atau pengumuman resminya dari laman website instansi tersebut. Jadi jangan hanya mendengarkan informasi menurut ini, menurut A, menurut B. Nah, nanti kita bingung sendiri mana sih sebenarnya informasi yang benar. Nah, waktu itu saya sudah memutuskan untuk mendaftar di UHO. Saya bacalah satu persatu persyaratan yang ditentukan oleh Kemendikbuddikti waktu itu. Saya baca satu persatu, saya pahami, kemudian bismillah saya siapkan. Jadi mengapa tahapan ini penting? Karena ada istilah jangan kalah sebelum berperang gitu ya. Kita nggak mungkin kan kalau saya pribadi sih sangat menyedihkan ketika kita kalah sebelum berperang. Artinya kita kalah sebelum ujian gitu. Masa kita harus nggak lulus di syaratan administrasi? Kan nggak elok gitu ya. Nah, akhirnya setelah membaca, memahami satu persatu detail persyaratan, nah mulailah saya mempersiapkan syarat-syarat tersebut. Semoga ini kedengaran ya suara saya karena ini ada berkejaran dengan suara ombak. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita sambil jalan. Nah, tadi sampai mana ya? Jadi jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Gak asyik banget gitu kan. Nah, tips dalam tahapan ini ketika setelah memahami persyaratan dari instansi dengan baik dan benar ya tentunya. Waktu itu yang saya lakukan adalah mencari teman seperjuangan ya. Biasanya kan kita ada tuh kenalan yang ternyata dia daftar di kementerian yang sama tapi di kampus yang berbeda dan formasi yang berbeda. Jelas ya formasi yang berbeda. Kalau formasi yang sama ya berarti kita rival dong gitu ya. Akhirnya waktu itu saya mencari informasi menurut mereka ini seperti apa persyaratannya yang mereka pahami. Akhirnya kita buat bareng-bareng gitu ya. Misalnya ijazah, transkrip di scan, kemudian biasanya kalau untuk persyaratan umum ya seperti ijazah, kemudian transkrip itu masih standar ya. Insya Allah kita nggak kesusahan. Tetapi biasanya yang agak informasinya agak rame itu terkait surat pernyataan. Misalnya langsung ada muncul pertanyaan, ini diketik atau tulis tangan, terus alamatnya tulis alamat mana, sesuai KTP atau sesuai domisili saat ini. Ya pokoknya berbagai macam. Nah, di tahapan ini teman-teman silahkan berkomunikasi dengan relasi atau kolega teman-teman yang lain yang juga ikut serta dalam seleksi tersebut. Karena biasanya kalau kita hanya memahami sendiri ya dari pengumuman itu ada informasi yang miss gitu, ditakutkan ya. Kemudian jika sudah maka bismillah teman-teman bisa mulai mengupload berkas-berkas administrasi yang disyaratkan. Nah, tips juga untuk teman-teman agar jangan menyelesaikan kelengkapan administrasinya menjelang hari H. Itu nggak enak banget. Mendingan kita pelan-pelan tapi pasti ya, daripada kita buru-buru tapi ujung-ujungnya nggak jelas, ya kan? Jadi pelan-pelan aja. Misalnya hari ini mau nyelesain scan transkrip ijazah sama scan transkrip sama ijazah. Berikutnya
KTP berikut size-nya minimal berapa KB atau MB gitu ya. Jadi teman-teman di tahapan ini harus serius gitu, jangan menganggap remeh, karena ya ada beberapa teman yang ternyata di syarat administrasi pun dia nggak lolos, kan nyakitin ya. Sementara ya padahal mungkin kalau kita bisa berjuang sampai di ujiannya mungkin kita bisa lulus gitu, tapi karena di syarat administrasinya sudah nggak tepat, sudah salah memahami, sudah salah mengupload, akhirnya gugur deh gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus tentukan formasi yang sesuai kualifikasi teman-teman, pendidikan teman-teman, jangan sampai salah. Kemudian yang kedua, baca dan pahami dengan baik dan benar persyaratan yang ditentukan oleh instansi atau kementerian. Kemudian yang ketiga, cari partner, gak usah banyak-banyak ya, 2 atau sampai 3 orang lah, teman-teman bisa bertukar pikiran, ini gimana, kan asyik ya, biar gak sendiri banget gitu. Nah yang tidak kalah penting ya, yang keempat berikutnya yang saya lakukan adalah menginformasikan atau meminta pendapat dari orang-orang terdekat. Dalam hal ini orang tua ya, tentunya orang tua, kakak, adik, keluarga, atau mungkin yang sudah berkeluarga bisa minta pendapat dari pasangannya masing-masing. Karena menurut saya ini penting, ketika kita memberitahukan kepada mereka, mereka juga akan ikut serta mendoakan. Gitu maksudnya. Jadi bukan sekedar minta pertimbangan aja, tetapi minta juga didoakan. Karena kita nggak tahu kan doa dari siapa, doa yang mana yang kemudian Allah kabulkan, sampai akhirnya insya Allah teman-teman juga bisa lulus menjadi dosen seperti yang sudah saya rasakan saat ini gitu. Kemudian jika sudah yakin, mantap, periksa berkali-kali. Kalau saya sih punya prinsip ya, setiap ada administrasi apapun itu ya, diseleksi, termasuk di seleksi dosen, saya selalu mengecek persyaratannya itu minimal 3 kali. Jadi untuk meyakinkan apakah sudah benar, jadi per poin misalnya scan transkrip scan ijazah. Nah coba cek ijazah yang diminta apakah S2 aja atau S3 aja atau S1 sampai S3 atau bahkan mungkin sejak SD, kan kita nggak tahu. Jadi baca per poin. Kemudian yang penting adalah size-nya. Jadi biar mudah gitu. Jadi setelah step yang satu selesai, step berikutnya kita jalaninya juga gampang. Karena jangan sampai ketika udah hari itu ya kita mau upload, ternyata size-nya masih ada yang kebesaran dan segala macam. Itu kan bikin kayak deg-degan gitu loh, kan gak enak ya ngurus yang begitu. Jadi kayak pelan-pelan, step by step, kemudian bismillah disubmit. Nah dalam submit itu juga ya tentu kita harus hati-hati ya. Sebelumnya ngecek final, dicek dulu finalnya sudah oke semua, baru bismillah kita submit. Nah berikutnya kita berdoa agar di seleksi administrasi ini kita bisa lulus. Dalam masa penantian itu teman-teman tentunya masih bisa beraktivitas seperti biasa ya, jangan juga terlalu tegang gitu ya dalam mengikuti tes ini. Karena jika sesuatu sudah ditakdirkan untukmu, insya Allah dia tidak akan melewatkanmu gitu ya. Santai aja, tetapi tetap serius dan minta petunjuk sama Allah, minta doa kepada minta doa dari orang-orang terdekat. Nah cukup sekian ya, insya Allah saya akan lanjut sharing untuk tahapan berikutnya ya, gimana akhirnya saya bisa lulus di TKD. Jujur ini baru pertama kali saya ikut seleksi dosen, karena saya lulus di Desember dan pada bulan itu juga Masya Allah memang sudah kuasa Allah ada pembukaan CPNS. Akhirnya saya daftar. Nah di video selanjutnya saya akan sharing tentang gimana akhirnya saya alhamdulillah lolos TKD di peringkat 1 ya. Nanti semoga saya bisa berkesempatan juga untuk sharing tips-tips ya, cara belajar saya bagaimana sehingga saya bisa dapat nilai TKD tertinggi di formasi saya. Terima kasih, semoga cerita ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang saat ini berniat, berkeinginan dan sedang berusaha untuk mendaftar
CPNS dosen dimudahkan, diluluskan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.